Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita telah dapat mengikuti kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, anda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anda semua diberikan kesehatan, kebahagiaan dalam menuntut ilmu. Baiklah, sebelum kegiatan kita mulai pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita ini diberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baiklah, anda semuanya, sebelum kita masuk kepada materi kita, Bapak ingin bertanya kepada anda semua, siapa di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Arbi sama Ayu. Ya, mudah-mudahan nanti minggu depan Arbi sama Ayu bisa mengikuti pelajaran dengan Bapak. Kita doakan semuanya diberikan kesehatan. Baiklah, sebelum kita mulai, ya, Bapak akan menyampaikan kepada kita hari ini. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa mujahadah nafs atau kontrol diri, husnuzon, dan ukhuwah Islamiyah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah dimunculkan hadis dan ayat di dalam Al-Quran. Kemudian tadinya juga menunjukkan perilaku, kontrol diri, mujahadah, husnuzon, kemudian ukhuwah sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Hujurat. Nanti kita bacakan dan kita terjemahkan surat Al-Hujurat. Baiklah, anda semua, kita masuk pertama kepada bab meniti hidup dengan kemuliaan. Di dalam bab meniti hidup dengan kemuliaan ini terdapat 3 materi. Yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Yang kedua adalah husnuzon, prasangka baik, dan yang ketiga adalah ukhuwah, persaudaraan. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, kita lihat dulu tentang pengendalian diri. Itu bahasa kitanya. Bahasa Arab adalah mujahadah an-nafs. Mujahadah itu adalah pengendalian, an-nafs itu sendiri adalah diri. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa kehidupan kita, ya, kehidupan anda semua di dalam dunia ini adalah sifatnya itu sementara. Kita ini numpang singgah di kehidupan kita di dunia. Maka, ya, kehidupan kita di dunia ini jangan kita sia-siakan. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Ada perintah, ada larangan. Maka pada saat larangan ini, maka kita penting, anda semua, ya, menumbuh kembangkan yang pertama sikap mujahadah an-nafs, pengendalian diri, kontrol diri. Maka di sini diberikan pengertian bahwa mujahadah an-nafs atau kontrol diri itu diberikan definisi segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Maka di sini kita harus meneladani sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang artinya
wahai golongan pemuda, barang siapa dari kamu, di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia melakukan ibadah puasa, karena puasa itu menahan nafsu. Maka di sini ananda semua, bahwa sesungguhnya puasa itu maknanya adalah menahan diri. Sama dengan mujahadah nafs. Kita menahan dari perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kehidupan kita ini tidak akan lepas dari gangguan, ya, dari ujian, godaan dari setan, ya, terus mengganggu kita. Senjata kita bagaimana? Senjata kita adalah mujahadah. Kita kendalikan diri kita. Kita tahan diri kita. Jangan sampai kita ini merusak diri kita sendiri. Atau kita ini merugikan, ya, membinasakan orang lain. Maka itu sesungguhnya amat sangat dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meniti kehidupan dengan kemuliaan. Meniti hidup dengan kemuliaan dengan cara apa? Tadi kita pakai dengan cara mujahadah, pengendalian diri. Yang kedua, meniti hidup dengan kemuliaan, mulia dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Dengan husnuzon, prasangka baik. Berprasangka baik. Maka di sini husnuzon itu terambil dari bahasa Arab. Dua kalimat, husnu dan zon sendiri. Husnu itu adalah kebaikan, prasangka yang baik. Zon, sangka. Maka diartikan husnuzon itu adalah prasangka baik. Atau bahasa kerennya positive thinking. Artinya kita memikirkan apapun yang ada di pemikiran kita itu adalah kebaikan, ya, kebaikan. Maka dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Maka disinilah, ya, diartikan bahwa husnuzon itu adalah sikap orang yang selalu berpikirnya positif, ya, positif, yang baik, terus menilai orang itu sisi-sisi kebaikannya. Maka di sini, ya, diberikan lawan dari husnuzon itu apa? Su'uzon. Nah, itu su'uzon. Maka anda semua ini yang harus dipahami, jangan sampai nanti husnuzon, su'uzon ini berkembang di dalam perilaku kita sehari. Buruk sangka, bawaannya buruk sangka. Kalau sudah buruk sangka, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat itu akan melahirkan buruk sangka juga. Maka di sini penting kita dalam meniti kehidupan kita supaya hidup ini mulia di sisi Allah adalah kita tumbuh kembangkan yang namanya sifat husnuzon, kebaikan, husnuzon, baik, ya, berprasangka baik kepada manusia, ya, kepada makhluk. Terlebih lagi kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik yang telah menciptakan kita. Kemudian meniti hidup kita ini, ya, meniti hidup dengan kemuliaan adalah dengan cara ukhuwah, persaudaraan. Ya, di sini persaudaraan dalam Islam dimaksud bukan sebatas hubungan kerabat karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan di dalam Islam itu adalah persaudaraan yang diikat, ya, diikat dalam satu akidah sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan, karena manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan hijrah. Nah, hijrah ini ananda berpindah. Nah, hijrah itu artinya berpindah dari kejahatan berubah menjadi kebaikan. Maka hijrah di sini tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrahnya kemana? Ke Madinah. Nah, jadi Rasul itu dilahirkan di kota Mekah,
tetapi beliau hijrah, pindah tempat ke kota Madinah. Kenapa? Di tanah kelahirnya sendiri di kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, diejek, maka beliau dakwakan pindah ke Madinah. Maka di Madinah ini hal pertama yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Adalah mempersaudarakan ukhuwah antara orang muhajirin dan orang ansor dan orang muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa persaudaraan di dalam Islam itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena kita ikut merasakan apa yang saudara kita rasakan. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melafazkan maka disinilah bukan kalimat Rasul ya, maka di sini Al-Quran menjelaskan innamal mu'minul ikhwah. Nah, ini di dalam surat Al-Hujurat. Nah, katanya sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudaranya. Wa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha alaikum turhamu. Dan damaikanlah di antara saudaramu yang mengalami. Ini ya, Ananda semua. Kalau seandainya ada teman yang sedang mengalami salah paham sehingga tidak bersapa, maka ini tugas perintah yang disampaikan Al-Quran. Maka tugas kita, kalau kita mengaku itu saudara kita, maka yang besar itu menjadi kecil, didamaikan. Jangan kita menjadi kompor. Artinya apa? Ini teman kita sedang tidak salah paham atau sedang terjadi konflik, tapi kita malah membakar api amarah sehingga apa? Sehingga melahirkan keributan yang lebih parah lagi. Maka disinilah fungsi kita sebagai ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Karena kita ikut merasakan apa yang saudara kita rasakan. Jadi perilaku yang dapat kita terapkan, Ananda terapkan di dalam kehidupan, di dalam diri sendiri, di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang mujahadah, mengendalikan diri, mengontrol diri kita. Apa yang bisa kita terapkan dalam diri kita? Ternyata kita ini harus sabar. Sabar terhadap apa? Sabar terhadap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha memaafkan, ikhlas, menjauhkan sifat iri dan dengki, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnuzon, prasangka baik. Apa perilaku yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, memberikan apresiasi atas pencapaian teman, kemudian menghargai setiap pendapat teman. Itu merupakan prasangka yang baik turut serta dalam kegiatan sosial bertanggung jawab. Kemudian persaudaraan atau ukhuwah tadi, apa yang dapat kita terapkan dalam diri? Yang pertama, menjenguk teman itu merupakan hal yang dapat menautkan tali silaturahmi kita, kemudian mendamaikan teman, menghargai perbedaan, kemudian menjadi perselisihan itu menjadi damai. Maka demikianlah yang penting yang harus kita pahami pada materi pelajaran kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, keikhlasan, kemudian mewujudkan syukur kita, sehingga anda semua dalam kita mengarungi bahtera kehidupan ini diberikan yang pertama mujahadah nafs, diberikan di dalam kalbu kita adalah kontrol diri, kemudian buruk sangka, husnuzon, berbaik sangka, kemudian yang terakhir ukhuwah Islamiyah. Apabila ini yang kita laksanakan, anda semua akan mendapatkan kemuliaan dalam mengarungi bahtera kehidupan di alam dunia ini. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan.
Selanjutnya ya Bapak akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi